Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Vicky. Dan hari ini Bu Vicky akan menjelaskan beberapa materi penting mengenai pecahan dan diagram gambar. Mohon diperhatikan dengan baik ya. Untuk yang pertama, itu kita akan belajar tentang menyatakan pecahan. Jadi di sini itu misalkan ada sebuah pertanyaan bentuknya gambar-gambar seperti ini. Nah, dari gambar-gambar ini mereka itu dibagi menjadi beberapa bagian yang sama besar. Seperti di gambar yang pertama, ini ada sebuah segitiga. Nah, dari segitiga itu dia dibagi menjadi beberapa bentuk segitiga yang sama besar. Nah, selanjutnya ada segitiga yang diwarnai ini, ada beberapa bagian yang diwarnai. Nah, sekarang bagaimana sih cara menyatakan pecahannya? Yang pertama adalah kita menghitung dulu jumlah bagian yang diberi warna. Jumlah bagian yang diberi warna kan ini ada, sebentar. Yang diberi warna kan ini ada 1, 2, 3, gitu kan? Nah, semua potongannya ada berapa? Kita hitung semua, itu kan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, berarti ini pecahannya adalah kita sebutkan dulu yang berwarnanya. Yang berwarnanya kan ini ada 3. Sedangkan semua potongan segitiga yang kecil ini itu ada 9. Jadi bentuk pecahan dari yang diarsir itu adalah 3/9. Seperti itu ya. Oke, semoga sampai sini bisa dipahami ya. Nah, yang kedua ini adalah bentuk segitiga juga, tetapi di sini itu dia hanya dipotong menjadi 3 bagian sama besar. 1, 2, 3. Kalau ditanyakan berapa sih pecahan dari bagian yang diarsir? Bagian diarsir itu artinya adalah bagian diberi warna. Bagian yang diberi warna itu ada dua, sedangkan semua potongannya itu ada tiga. Jadi bentuk pecahannya adalah 2/3 seperti itu ya. Semoga bisa dipahami ya. Untuk contoh yang ketiga kita hitung dulu. Ini ada berapa bagian yang dikasih warna? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, ternyata lingkaran ini dibagi menjadi 12 bagian sama besar. Nah, dari 12 bagian sama besar ini ada berapa nih yang diwarnai? Ternyata yang diwarnai itu ada 8 bagian. Terus kalau ditanya berapa sih pecahan dari bagian yang diarsir? Nah, tadi kan ini yang bagian yang diarsir atau yang diberi warna kan jumlahnya ada 8. Terus seluruh bagiannya, seluruh bagian potongannya itu ada 13. Jadi nilai pecahannya adalah 8/13 karena yang ditanyakan adalah pecahan dari bagian yang diarsir seperti itu. Oke? Nah, next untuk contoh yang keempat, kita hitung kembali. Ini ada sebuah bangun yang dibagi menjadi berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ternyata ini tuh ada sebuah bangun yang dibagi menjadi 8 bagian sama besar. Dari 8 bagian itu, kalau ditanyakan berapa sih besar bagian yang diarsir atau nilai pecahan dari bagian yang diarsir, jadi nilai pecahannya adalah yang diarsir atau yang diwarnain kan ini ada 2. Betul ya? Sebentar, ini bolanya kemana? Nah, ini kan ada 2. Terus semua bagiannya itu ada 8. Jadi nilai pecahan dari bagian yang diarsir itu adalah 2/8. Seperti itu ya. Semoga sampai sini bisa difahami, oke. Next untuk contoh yang kedua. Nah, di sini itu kalian diminta untuk mengurutkan dan membandingkan pecahan. Nah, dari mengurutkan dan membandingkan pecahan ini, di sini itu belum ada bagian yang diarsir, tetapi di sebelah kanan tuh ada tulisan 1/4, 1/8, 1/2. Itu artinya kalian perlu mengarsir dulu bagian-bagian yang dimaksud. Ini 1/4. Berarti kan di sini kita cek di baris yang pertama, apakah ini benar dipotong menjadi 4, 1, 2, 3, 4. Oh, berarti betul ini sudah dipotong menjadi 4 bagian. Tapi di sini dia meminta bahwa
menyatakan pecahan 1/4 itu artinya yang diarsir itu hanya cukup satu bagian saja. Satu bagian saja dari 4. Berarti kurang lebih gambarnya seperti ini ya. 1/4. Jadi bentuk arsirannya seperti ini ya. Terus apakah selalu di kiri? Tidak. Kalian boleh ngarsirnya di tengah ataupun di sebelah kanan. Yang penting karena yang dimintanya hanya 1/4, jadi yang diarsir cukup satu bagian saja dari 4 bagian tersebut. Itu ya. Semoga bisa dipahami, oke? Nah, terus yang kedua, di sini itu diminta untuk mengarsirkannya 1/8. 1/8. Nah, kita cek dulu benar nggak nih ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, udah betul nih. Kotak yang kedua ada 8 bagian sama besar. Yang diminta itu hanya 1. Oh, berarti kita mengarsirnya cukup 1 saja. Oh, berarti 1/8 itu kurang lebih pecahannya besarnya segini loh. Seperti itu. Dan untuk selanjutnya, ini dia meminta kita untuk mengarsir bagian sebesar 1/2. Berarti hanya satu bagian dari dua bagian ini ya. Ini kan ini sudah ada dua bagian yang sama besar, tetapi dia hanya memintanya 1/2 saja. Berarti kita hanya mengarsirnya cukup satu bagian saja. Seperti ini. Gitu, oke? Nah, terus kalau misalkan ada pertanyaan, nah dari sini kan sudah terlihat nih bagian-bagiannya. Kalau ada pertanyaan, bagaimana sih kita mengurutkan misalkan dari pecahan yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kalau kalian ingin mengurutkan pecahan yang terkecil sampai yang terbesar, kalian cukup melihat aja ini bagian yang diarsir. Menurut kalian yang paling kecil yang mana? Betul. Yang paling kecil itu adalah 1/8 karena dia arsirannya paling kecil ya. Yang kedua kira-kira yang mana? Nah, yang 1/4. Betul. Terus kalau yang ketiga berarti otomatis yang 1/2. Jadi kalian cukup melihat besar kecilnya arsiran gitu. Terus kalau misalkan membandingkan nih, Ibu mau membandingkan 1/4 dengan setengah. Nah, kita lihat saja 1/4 ini sebagai segini gininya. Setengah besarnya segini. Nah, kita bandingkan nih antara 1/4 sama setengah itu besar yang mana? Oh, ternyata besar yang setengah. Berarti mulut buaya itu mengarah ke yang lebih besar seperti itu. Oke? Semoga bisa dipahami ya. Yang selanjutnya, nah di sini itu ada materi tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, karena masih kelas 3, kalian itu belajarnya masih menggunakan pecahan dengan penyebut sama. Ingat kembali bahwa di pecahan itu ada dua bagian, yang atas itu namanya pembilang dan yang bawah itu namanya penyebut. Kalau misalkan di penjumlahan dan pengurangan itu aturannya apabila angka di bagian bawah atau penyebutnya sudah sama, kalian cukup menghitung bagian pembilangnya saja. Seperti nomor 1, ini kan penyebutnya udah sama tuh, 10 dan 10. Berarti kalian tinggal menjumlahkan saja bagian pembilangnya. Sehingga 3 ditambah 5 itu sama dengan 8. 8. Karena ini penyebutnya 10 berarti 8/10. Seperti itu. Oke? Dengan cara yang sama, di soal pengurangan yang di bawah ini juga penyebutnya kan udah sama nih, sama-sama 15. Kalian tinggal menghitung aja bagian atasnya. 8 dikurangi 6 berarti sama dengan 2/15. Seperti itu. Oke? Nah, terus bagaimana nih kalau ada kasus seperti yang nomor 3? Kasus yang nomor 3 ini bentuknya angka murni atau angka asli dikurangi dengan pecahan. Ya, jadi ada soal 1 dikurangi 3/5. Kan bingung ya, menghitungnya bagaimana? Langkah cepatnya adalah kalau misalkan kalian ada angka 1 dikurangi dengan pecahan, berarti angka 1 ini berubah nilainya sesuai dengan penyebutnya. Karena di sini penyebutnya 5, sehingga pembilang dan penyebutnya itu dirubah menjadi angka 5. Jadi di sini 5/5.
5. Kenapa dirubah menjadi 5/5? Jadi biar bisa menyesuaikan dengan pecahannya gitu. Kalau udah sama-sama bentuknya pecahan kan jadi bisa dikurangin gitu kan ya. Terus kenapa nggak 3/3? Karena kan tiganya pembilang bukan penyebut. Terus kenapa 5/5? Nah, coba kita kembalikan lagi. Di matematika, per itu artinya sama dengan bagi. Jadi itu artinya 5/5 sama saja 5 dibagi 5. 5 dibagi 5 kan nilainya 1. Betul nggak? Oke, jadi angka 1 ini kita rubah menjadi 5/5 dikurang. Karena di sini dikurang 3/5, jadi kita tulis kembali dikurang 3/5. Sehingga penyebutnya kan udah sama nih. Kita tinggal mengurusi atasnya aja. 5 dikurangi 3 itu sama dengan 2. Jadi hasilnya 2/5. Seperti itu. Paham ya? Terus selanjutnya. Nah, ini yang nomor 4. Ada soal mirip nomor 3 nih. 1 dikurangi 7/12. Nah, ingat kembali bahwa kalau ada angka 1 atau ada bilangan bulat dikurangi dengan pecahan, jadi kita rubah angka 1 itu menjadi angka sesuai penyebutnya. Karena di sini penyebutnya 12, otomatis pembilangnya kita rubah jadi 12 dan penyebutnya ngikutin jadi 12. Jadi ngikutin angka ini ya, ngikutin penyebutnya ya. Tinggal dikurangi 7/12. Penyebutnya udah sama sehingga kita langsung aja mengurangkan bagian atasnya. 12 dikurangi 7 itu sama dengan 5. 5 per 5/12. Oh, gampang kan? Nah, jadi nanti kalau kalian masih bingung atau kalian butuh belajar lagi, kalian bisa mencoba membuat soal dengan tipe yang sama. Oke? Ya. Next. Yang selanjutnya itu ada soal tentang diagram gambar. Jadi di sini itu ceritanya ada beberapa gambar tanda panah. Tetapi warnanya berbeda-beda. Ada yang hijau, merah, hitam, dan juga biru. Nah, kalian itu diminta untuk menghitung berapa nih jumlah warna hijau, warna biru, dan warna hitam, dan juga merah. Nah, ke dalam tampilan ada di samping. Caranya adalah kita menghitung tanda panahnya sambil dicoret. Kenapa dicoret? Biar gambar yang sama itu tidak akan kehitung 2 kali. Contoh, kita hitung dulu yang warna hijau ya. Dihitung sambil dicoret. Berarti 1, 2, 3. Oh, ternyata yang warna biru itu yang warna hijau itu jumlahnya ada 3. Sekarang kita hitung yang warna biru sambil dicoret lagi ya. 1, 2, 3. Oh, yang warna biru juga sama ada 3. Mana nih? 3. Nah, sekarang kita mau hitung warna hitam. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, sekarang kita menemukan bahwa yang warna hitam itu jumlahnya ada 5. Dan yang terakhir warna merah. Ayo kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4. Ternyata yang warnanya merah itu ada 4. Coba cek kembali gambar-gambar tanda panahnya. Takutnya ada yang belum dicoret. Oh, ternyata sudah dicoret semua ya. Dan sudah dimasukkan ke dalam tabel mengenai jumlah dari masing-masing gambar tanda panah berdasarkan warnanya. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kalian mau membuat gambar bebas, dimasukkan ke dalam tabel. Kurang lebih caranya seperti itu. Nah, dan untuk soal yang terakhir ini itu ceritanya ada tabel yang menggambarkan tentang penjualan nasi goreng. Nah, di sini tuh disebutkan ada hari penjualannya dari Senin sampai Minggu. Nah, setiap harinya itu kelihatan nih ada gambar-gambar piring yang udah diisi nasi goreng ceritanya ya. Tapi dilihat dulu, ternyata di sini tuh di banyak penjualan ada gambar piring yang utuh nasi gorengnya, ada yang gambarnya cuma setengah. Maksudnya apa nih? Nah, kita lihat di bagian bawah itu ada keterangan. Kalau gambarnya nasi gorengnya utuh, full satu piring, satu gambar mewakili 4 piring nasi goreng.
Sedangkan kalau gambarnya cuma setengah, dia hanya mewakili 2 piring nasi goreng, seperti itu ya. Sehingga kita tulis dulu nih berapa banyak penjualan dari setiap harinya. Untuk hari Senin, kita hitung dulu ya. Di sini gambarnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada gambar 5 piring, tapi ternyata satu gambar kan nilainya 4. Nah, ini satu piring kan nilainya 4. Nah, ini ada 5 piring, berarti kita tinggal kalikan saja. Jadi 5 kali 4 hasilnya sama dengan 20. Oh, berarti hari Senin yang terjual 20 piring, seperti itu. Untuk yang hari Selasa, ini gambarnya ada 3 piring full ya. Berarti kita bisa tuliskan 3 gambar piring kali 4. Kenapa kali 4? Kan di situ ada keterangan bahwa satu piring itu mewakili 4 piring nasi goreng. Jadi ini tuh hasilnya 12 ya. Terus hari Rabu itu ada 2 gambar piring full. Berarti 2 kali 4 hasilnya 8. Nah, ini yang hari Kamis itu ada gambar 3 piring full ya. Berarti kita hitung dulu 3 kali 4. 3 kali 4 hasilnya berapa? 12 kan? Nah, terus di sini itu ada gambar setengah piring. Nah, di keterangan itu ada tulisan kalau gambarnya setengah piring itu mewakili 2 piring nasi goreng. Jadi tadi kan sudah dapat tuh 12 piring. Ditambah karena ada gambar setengah piring, jadi ditambah 2. Jadi hasilnya 14 seperti itu. Oke. Nah, hari Jumat ada gambar 3 piring full, berarti 3 kali 4 hasilnya 12. Terus hari Sabtu. Hari Sabtu itu ada gambar satu piring. Kan satu piring, satu gambar piring kan nilainya 4. Ditambah ada satu gambar yang setengah nih, setengah piring kan nilainya 2. Jadi 4 tambah 2 hasilnya 6. Dan terakhir itu hari Minggu. Hari Minggu kita hitung ada berapa piring yang utuh? 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4 piring yang utuh nih. Berarti 4 kali 4. 4 kali 4 kan nilainya 16 tuh. Ditambah karena ini ada gambar piring setengah. Sepotong ya, setengah. Karena setengah piring itu nilainya 2, sehingga 16 ini ditambah 2 hasilnya adalah 18. Seperti itu. Gampang kan ya? Semoga kalian bisa dipahami. Nah, terus misalkan ada pertanyaan gini. Hari apakah yang memiliki penjualan paling banyak? Jadi kita tinggal cek aja, oh hari apa ya yang jumlah penjualannya paling banyak? Oh ternyata hari Senin, karena totalnya ada 20 piring, seperti itu. Terus kalau misalkan ditanya hari apa yang penjualannya paling sedikit? Kalian cek, mana yang jumlahnya paling sedikit? Oh ternyata hari Sabtu, karena cuma 6 piring saja yang terjual. Seperti itu ya. Nah, ini kurang lebih review mengenai materi tentang pecahan dan grafik gambar. Semoga bisa difahami. Apabila masih ada yang bingung, kalian bisa pelajari kembali pelan-pelan video yang sudah dibuatkan sama Ibu. Oke ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf untuk sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.